Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Frontier yang rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang sekelompok pencuri di mana dalam pelarian mereka menuju Amsterdam, mereka singgah ke sebuah penginapan. Mereka tak tahu bahwa penginapan tersebut dikelola oleh keluarga psikopat. Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan Yasmin dan Semi yang sedang lari dari kejaran polisi di tengah-tengah demo. Di sisi lain kita juga diperlihatkan Alex, Tom, dan Farid yang merupakan satu kelompok dengan Yasmin dan Semi tadi. Mereka ini melarikan diri setelah berhasil merampok sebuah bank. Namun karena adanya demo di tengah-tengah kota, mereka pun terpisah. Sementara itu Yasmin sangat khawatir dengan keadaan Semi yang sekarat akibat terkena tembakan di perutnya. Alhasil Semi banyak kehilangan darah. Akhirnya Alex, Tom, dan Farid mendatangi tempat Yasmin dan Semi. Sedikit informasi di sini, Farid, Yasmin, dan Semi adalah kakak beradik. Sedangkan Alex adalah pacarnya Yasmin. Mereka berencana akan kabur ke Amsterdam, Belanda. Di sana mereka memutuskan Alex dan Yasmin membawa Semi ke rumah sakit. Sementara Tom dan Farid akan pergi duluan. Ternyata Yasmin ini sudah hamil anaknya Alex, dan Yasmin akan menggugurkan anak itu. Sesampainya di rumah sakit, Semi sudah semakin sekarat. Tahu akan dirinya tak selamat, Semi memberi pesan ke Yasmin agar tidak menggugurkan kandungannya. Semi pun menyuruh Yasmin untuk kabur karena ada seorang polisi yang datang. Yasmin dan Alex pun berhasil kabur dari rumah sakit itu. Sementara itu, Tom dan Farid yang sudah jauh di depan, mereka kelelahan dan akan mencari sebuah penginapan. Akhirnya mereka menemukan sebuah penginapan di Frontier Devil. Tempatnya sangat sepi dan menyeramkan. Setelah sampai di penginapan, mereka disambut oleh Gilberte dan Claudia. Di sana juga ada pengurus penginapan yang bernama Gus. Di sana Tom tidak hanya menyewa kamar, dia juga menyewa jasa Gilberte dan Claudia untuk mantap-mantap. Setelah mantap-mantap, Tom dan Farid diajak makan bersama. Di sana Farid merasa tak tega melihat Gus dan saudaranya memaksa ibunya makan. Setelah itu Yasmin menelpon Tom. Yasmin mengatakan mereka mungkin tak akan sampai dalam waktu 2 jam. Lalu Tom pun memberi alamat penginapan mereka ke Yasmin. Setelah itu datanglah pria yang bernama Kral. Kral ini saudaranya Gilberte juga. Kral tahu dari Gilberte bahwa Tom dan Farid ini membawa uang yang banyak di tas mereka. Tom dan Farid pun tak tinggal diam. Mereka pun melawan Kral. Namun saat di bawah, Tom dihajar oleh Gus. Dan Farid ditodongkan senjata dengan Kral. Kemudian Kral menembak jari-jari Tom. Di sana pula Farid menusuk Kral dengan gunting. Mereka pun berhasil kabur. Gus dan Kral pun tak menyerah. Mereka pun mengejar Tom dan Farid. Hingga pada akhirnya mobil Tom dan Farid masuk ke jurang. Sementara itu Alex dan Yasmin hampir sampai ke penginapan. Ternyata Tom dan Farid masih hidup dan mereka berjalan menuju sebuah gua. Setelah itu Yasmin dan Alex tiba di penginapan. Mereka pun langsung menanyakan keberadaan teman-teman mereka. Namun Gilberte mengatakan mereka nginap di motel dekat sini. Kemudian Gilberte pun menunjukkan jalan di mana motel itu berada. Tom dan Farid mencium bau yang tak sedap di dalam gua. Dengan bantuan kamera Farid, mereka menemukan sebuah lubang kecil dan mereka masuk ke lubang itu. Di dalam lubang itu Tom hampir kehabisan nafas. Tak hanya itu, dia juga terjepit di lubang itu. Sedangkan Farid merasa ada orang di belakang dia. Setelah ia melihat ke belakang, ternyata memang ada seperti seseorang di belakangnya. Setelah itu Tom sampai di atas. Dan inilah yang terjadi.
Tom pun ditarik ke atas, sedangkan Farid memilih untuk mundur lagi. Sementara itu Gilberte mengatakan bahwa motel ini dulunya adalah bekas tambang perang dunia dulu. Kembali ke Farid. Setelah berhasil keluar dari lubang itu, Farid diserang oleh makhluk aneh. Setelah di dalam motel, Yasmin dan Alex bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hawa. Lalu Alex minta diantarkan ke toilet. Gilberte pun mengantarkan Alex ke toilet. Di sana Yasmin merasa curiga bahwa itu bukanlah motel karena ia melihat benda-benda peninggalan Nazi. Setelah buang air kecil, Alex melihat Hans sedang melakukan sesuatu. Kemudian muncullah seorang bapak tua. Dia adalah ayah para psikopat ini. Kembali ke Alex. Alex menemukan Tom yang sudah digantung. Alex berusaha menyelamatkan Tom, namun usahanya gagal. Tom pun menyuruh Alex untuk pergi dari tempat ini. Alex berlari secepatnya dan menjemput Yasmin. Namun mereka sudah terlambat. Kral datang dan menembak Alex. Lalu Yasmin dipukul oleh Kral. Kemudian datanglah Hans dan mengikat Alex dan Yasmin. Mereka pun dipenjara dekat kandang babi. Kembali ke Farid. Setelah berhasil melewati makhluk aneh tanpa sengaja, Farid masuk ke sebuah ruangan di mana isinya jasad manusia yang digantung seperti daging. Keberadaan Farid diketahui oleh Hans dan Kral yang akan memburu dirinya. Sementara Alex berusaha melepaskan rantai Yasmin. Akhirnya Alex berhasil melepaskan rantai Yasmin, sementara Farid berhasil melumpuhkan Kral. Lalu Farid berlari lagi dan masuk ke sebuah ruangan kecil. Kembali ke Yasmin yang berusaha untuk melarikan diri. Sedangkan Farid ternyata ia masuk ke ruangan uap. Dan Hans yang mengetahui itu, ia langsung mengaliri uap panas ke ruangan itu. Di saat itu pula akhirnya Yasmin berhasil kabur. Si ayah yang mengetahui Yasmin kabur, ia malah menghukum Alex dengan memotong urat nadi kaki Alex. Kembali ke Farid. Setelah wajah Farid hancur, Hans pun mengakhiri Farid. Yasmin mencoba berlari menemukan sebuah mobil yang lewat. Naasnya mobil itu adalah mobil Gus. Gus pun membawa Yasmin kembali ke penjara. Lalu si ayah membunuh Alex di depan Yasmin. Setelah itu Yasmin dibersihkan. Di saat itu pula Hawa tahu bahwa Yasmin sedang hamil. Setelah itu Yasmin dikurung di sebuah kamar. Lalu Hawa datang dan memotong rambut Yasmin. Di sana Hawa juga mengatakan bahwa Yasmin akan dijadikan anak oleh si ayah. Ternyata si ayah akan menikahkan Yasmin dengan Kral. Itu dikarenakan Yasmin yang sedang hamil. Di meja makan pula si ayah menikahkan Kral dengan Yasmin. Di saat ada kesempatan, Yasmin mengambil pisau dan mengarahkan ke leher si ayah. Di sana Hans menembak Yasmin, namun mengenai si ayah, sedangkan Kral menembak Hans. Hawa pun sangat bersedih melihat kematian Hans, karena ia sangat mencintai si Hans. Lalu Yasmin berhasil kabur. Kral dan Gus pun mengejar Yasmin. Yasmin kabur menggunakan lift, dan sampailah Yasmin di sebuah ruangan. Tak lama Kral dan Gus menyusul Yasmin melalui jalur lain. Kemudian Kral mengecek lantai lain dengan menggunakan lift. Sedangkan Gus mencari Yasmin di lantai bawah. Ternyata Yasmin bersembunyi di sebuah ruangan di mana banyak jasad manusia. Gus tahu bahwa Yasmin berada di ruangan itu. Lalu Yasmin mencoba menyerang Gus. Tapi apalah daya Yasmin melawan Gus yang berbadan kekar. Setelah Yasmin lemas, Gus menghidupkan mesin potong daging. Di saat itu pula Yasmin mengambil kapak milik Gus. Di saat ada kesempatan, Yasmin memukul Gus dengan kapak itu dan mendorong Gus ke mesin potong daging. Setelah itu, Kral melihat Gus yang sudah terbaring di mesin potong. Kral pun mencari Yasmin.
Naasnya, di saat Yasmin ingin kabur menggunakan lift, Kral pun mengetahui keberadaan Yasmin. Kral pun membawa Yasmin ke lantai atas. Di saat Kral ingin menembak Yasmin, sialnya Hawalah yang duluan menembak Kral. Hawa balas dendam atas kematian Hans. Namun anehnya, Hawa bukannya membunuh Yasmin, malah membantu Yasmin dengan alasan bahwa dia merasa kasihan dengan Yasmin. Di saat Yasmin naik mobil, ternyata kuncinya tidak ada. Yasmin pun masuk ke dalam untuk mengambil kunci yang berada di saku celana Alex. Setelah mendapatkan kunci itu, tak lupa Yasmin mengambil senjata. Saat keluar rumah, Yasmin diserang oleh Gilberte dan Claudia. Di saat Hawa mencoba menghentikan Gilberte dan Claudia, di sana pula Yasmin menembak gas yang berada di belakang Gilberte dan Claudia. Setelah dikira aman, Yasmin pun mencoba pergi dari tempat itu. Namun tak disangka Gilberte masih hidup dan menodongkan senjata ke Yasmin. Tapi dengan ketangkasan Yasmin, dia berhasil mendorong Gilberte dan menggigit telinga Gilberte hingga putus. Lalu Yasmin pun pergi dan meninggalkan Hawa. Namun di saat pelarian Yasmin, ia dihadang oleh sekelompok polisi. Yasmin pun ditangkap. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Oke, sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.